kota besar selalu meninggalkan jejak sejarah dalam bentuk arsitektur. Dan di jantung kota Palembang ada satu bangunan yang telah menyaksikan setiap detik perubahan. Dan ini dia salah satunya, prasasti bangunan dari kantor Wali Kota Palembang. Alasan mengapa kami memilih kantor Wali Kota Palembang sebagai video dokumenter dikarenakan ketika kolonial Belanda berubah menjadi pemerintahan lokal, maka terjadinya islamisasi dan melaikisasi di birokrasi. Nah, gedung ini sebagai saksi mati terjadinya islamisasi dan melaikisasi di Palembang. Maka banyak ini penting Kak untuk anak muda. Oh, penting ya. Iya, penting. Ini dulunya bangun Belanda Pak ya? Yo, yang Lano, ini namanya kantor ledeng. Iya. Ledeng itu saluran air, leading namanya, saluran air. Terus ini juga yang pertama di Palembang memproklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di depan ini tuh, yo, dirancang oleh London. Jadi sekarang jadi pusat pemerintahan dan cagar budaya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber tadi selaku wali kota, dulu gedung ini adalah menara air atau gedung ledeng atau leading, dibangun pada masa kolonial Belanda pada tahun 1928. Di masa sekarang, Balai Kota difungsikan sebagai kantor wali kota dan pemerintahan kota Palembang. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada mesin air yang sudah berusia 1 abad. Mesin ini berfungsi untuk mengatur laju debit air dari menara air. Contohnya ada di bawah tanah, tepatnya di belakang kantor wali kota Palembang. Foto-foto ini menyimpang ke dalam kepemimpinan yang berupaya menyesuaikan sistem modern dengan etika yang lain. Di masa sekarang dan yang akan datang, gedung ini dapat menjadi atraksi wisata sebagai museum lukis. Hadirnya gedung ini dengan memiliki arsitektur Belanda, maka menunjukkan kentasnya administrasi kolonial dengan budaya Melayu yang sudah kaya di Palembang. Gedung ini dengan biaya 342.410 atau setara dengan 1 ton emas. Sedangkan isi gedung ledeng sebagai menara air sudah tidak dapat lagi digunakan dikarenakan adanya penyerangan dari Jepang, yaitu pengepungan dari pesawat udara. Di Museum Opis juga terdapat prasasti batu kedukan bukit yang dianggap sebagai akta kelahiran kota Palembang dengan penanggalan 16 Juni 682 Masehi. Prasasti ini adalah fondasi peradaban Palembang yang kemudian menjadi pusat maritim dan keislaman yang penting di Nusantara. Di samping Museum Opis ada Galeri Desa Nasda Pemerintahan Kota Palembang, yaitu Galeri Busana Tradisional Palembang. Koleksi di sini juga cukup lengkap, mulai dari batik, kain jemputan, kain songket, blazer songket, aksesoris, dan tas. Di sini para pengunjung bisa langsung melihat kerajinan tangan lokal masyarakat Palembang, dan di sini juga pengunjung bisa membeli busana maupun kerajinan lain sesuai. Makan pindang pakai nasi. Jangan lupa lalapannya. Sampai di sini dokumenter kami. Semoga bermanfaat bagi semuanya.